Anda kembali di Kompas Malam. Saudara Presiden menggelar sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara dan akan menghabiskan sisa pemerintahannya dengan intens berkantor di IKN. Apa saja yang dikebut pemerintahan Jokowi dan bagaimana memaknai pesan Jokowi jelang transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Memasuki 1 bulan jelang Ini belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Presiden juga menggelar sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada para menteri dan meminta jajarannya menuntaskan program kerja yang belum terselesaikan. Selain itu, para menteri juga diminta mendukung penuh program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Dalam sidang kabinet terakhir, Prabowo Subianto juga menyampaikan janji keberlanjutan untuk meneruskan sejumlah kebijakan yang relevan di berbagai bidang. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono usai sidang kabinet. Kita juga tadi mendengar yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya dengan semangat ingin melakukan keberlanjutan, utamanya terhadap hal-hal yang sudah baik tadi, capaian-capaian prestasi-prestasi dan yang dirasakan tetap relevan, bahkan semakin relevan untuk dijalankan ke depan, baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Kita berharap Indonesia tentunya bisa terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Jokowi melakukan rapat atau sidang kabinet paripurna di IKN. Kalau saya melihatnya, tentu ini pesan bagi Jokowi bahwa pemerintahan baru nanti, ya kabinet baru nanti, jangan melupakan IKN. Meminta bisa jadi Pak Prabowo Gibran, lalu juga kabinet-kabinet yang dibentuknya nanti untuk bisa berkantor di sana, bekerja di sana,
yang mengatur pemerintahan di sana. Jadi saya melihat bahwa pesan itu yang pesan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun IKN legacy Pak Jokowi. Hingga kini, Jokowi belum menandatangani keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota negara ke IKN. Di saat Jokowi menyiapkan transisi ke pemerintahan Prabowo, Prabowo pun menyiapkan struktur kabinet baru. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, soal berapa jumlah kementerian masih terus dikaji. Menurut Dasko, memang ada usulan untuk menambah jumlah kementerian, namun soal berapa pastinya masih terus dilakukan simulasi. Komunikasi politik dengan berbagai parpol pun masih dinamis. Soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5, karena kalau menurut saya pembicaraan itu kan dilakukan dinamis, dan juga tadi saya bilang bahwa ini belum final. Demikian. Ini akan kemudian dalam pemenuhan janji kampanye tentunya juga melihat tempat dan orang yang tepat. Nah, sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol. Demikian. Kursi RI 1 akan segera beralih dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah program yang belum terlaksana, terutama terkait kesejahteraan masyarakat, harus diprioritaskan, bukan sekadar bicara peralihan kekuasaan. Friska Clarissa, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.